Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas tema hipertensi dan impotensi. Ya, hipertensi dan impotensi. Apa hubungannya? Paling tidak ada 3 yang akan kita bahas. Pertama dari masalah hipertensinya, kedua dari komplikasinya, dan ketiga dari masalah obat-obatannya. Ada 3 ya. Baik, tapi sebelum memulai, izinkan saya menyapa Anda dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, WBCM Yesus Hamasia, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, kenapa kita bicara hipertensi pada video kali ini? Karena salah satu masalah yang sangat mendasar dan sangat besar yang menyebabkan terjadinya 2 penyebab kematian utama, serangan jantung dan stroke, adalah underlying-nya atau penyakit yang mendasarinya adalah hipertensi. Nah, ketika seseorang sudah mengalami hipertensi, seringkali orang ini tidak menyadarinya, ya, karena dia memang disebut sebagai silent killer, tidak terasa. Kadang-kadang begitu sudah terjadi komplikasi, udah jadi serangan jantung, udah jadi stroke, udah jadi gagal ginjal, pas diperiksa di rumah sakit atau ketemu dokternya, baru Anda tahu, orang-orang ini tahu, oh tensinya ternyata tinggi. Nah, itu sebabnya adalah sangat bijak buat kita memulai memeriksa tensi kita dan selalu rutin tahu tensi kita berapa. Cuman tahu aja lah, masa ya nggak bisa kita periksa, dan itu kan cuma sederhana ya. Nah, apa yang terjadi pada seseorang hipertensi? Tapi sebelum sampai ke sana, harus tahu dulu tensi normalnya berapa ya. Normalnya itu sekitar 120/80, atau ada yang punya 110/70 dari mudanya karena memang tidak tinggi dan tidak berat badan, tidak tinggi. Itu memang kadang-kadang 110/70 aja. Bahkan dulu sewaktu masih mahasiswa, sekitar 20-an tahun lebih yang lalu, itu saya menjumpai banyak orang dengan tensi 100/60 dan mereka biasa-biasa saja, hidup normal sampai tua, ya. Tapi berapapun tensi Anda, apakah startnya 120/80, 110/70, atau 100/60, dan Anda merasa biasa di situ, coba ingat-ingat waktu usia Anda muda. Ingat bahwa kenaikan sistolnya atau tekanan yang atas jangan melebihi 20, yang bawahnya sistolnya jangan lebih 20, diastolnya jangan lebih 10. Jadi kalau yang tensinya 120/80 jangan sampai 140/90. Kalau yang 110/70 jangan sampai 130/80. Yang biasa 100/60 jangan sampai jadi 120/70. Kira-kira seperti itu. Nah, jika Anda sudah terlanjur mengalami hipertensi, tentu waspada ya. Dan salah satu yang harus bikin waspada adalah masalah stamina laki-laki, vitalitas laki-laki, dan gairah laki-laki. Kalau bicara seks itu kan ada stamina, vitalitas, dan gairah ya. Nah, untuk urusan ini, urusan hipertensinya sendiri, di mana sih pengaruh hipertensi pada stamina, vitalitas, dan gairah? Pertama, orang yang punya masalah hipertensi cenderung punya masalah dengan stamina. Kenapa? Karena biasanya pada penderita hipertensi itu sudah ada penyempitan pembuluh darah dan ada penggumpalan darah. Dampaknya apa? Dampaknya aliran darah ke alat vital laki-laki tidak bisa terlalu optimal. Dan dampaknya pada proses pengerahan tenaga, karena pembuluh darahnya menyempit, tentu tidak optimal. Karena waktu lagi berhubungan seks kan orang kan seperti melakukan aktivitas olahraga ya. Jadi kalau misalnya pembuluh darahnya menyempit, nah berarti kan darahnya tidak optimal ke seluruh otot yang diperlukan buat bergerak. Ya waktu lagi berurusan seks kan yang bergerak bukan cuma alat vital kan, seluruh otot tubuh kita juga bergerak. Nah kemudian terjadi penggumpalan darah, yang mana penggumpalan darah ini menyebabkan terjadinya kekurangan nutrisi, oksigen, gula darah ke organ target. Kenapa? Karena menggumpal. Bayangkan pembuluh darah bercabang, cabangnya menyempit, dan kemudian ada penggumpalan karena pilihan makanan, pilihan gaya hidup, terjadi penggumpalan dan berlangsung bertahun-tahun, maka yang terjadi adalah nutrisi tidak bisa optimal diantar, tenaganya nggak ada. Itu sebabnya staminanya tidak optimal. Mungkin ada yang masih rajin olahraga, bisa jadi, tapi tidak akan optimal seoptimal kalau Anda tidak mengalami hipertensi. Nah, kedua, vitalitas. Artinya apa? Kemampuan ereksi. Kalau sudah ada masalah penyempitan dan atau penyumbatan pembuluh darah, ini 2 hal yang berbeda ya. Menyempit dan menyumbat 2 hal yang berbeda tapi bisa berhubungan. Ada yang menyempit belum menyumbat, ya, dan itu bisa berisiko nanti kalau sumbatannya muncul. Bayangkan pembuluh darah itu yang menuju ke alat vital laki-laki itu menyempit gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga suplai darahnya kurang,
ereksinya kurang. Ya, malah pada beberapa orang itu merasa nggak bisa berdiri dengan tegak dengan optimal. Ya, jadi ini masalahnya. Kemudian gairah, apa urusannya hipertensi dengan gairah seks? Nah, suplai darah ke organ yang menghasilkan hormon testosteron, hormon yang berperanan pada gairah seks laki-laki, yaitu di testis. Suplai darahnya kurang karena pembuluh darahnya menyempit menuju testis. Dampaknya produksi hormon testosteron kurang. Dampaknya apa? Gairahnya turun. Nah, oke, jadi pertama itu tadi yang masalah dari hipertensinya sendiri yang menyebabkan stamina, vitalitas, dan gairah turun. Nah, sekarang kedua, masalah komplikasi. Jika seseorang sudah punya masalah dengan stroke misalnya, mungkin nggak Anda mengalami impotensi? Mungkin lah. Kalau Anda sudah kena serangan jantung, kalau Anda sudah kena gagal ginjal, Anda nggak optimal dalam berurusan seks, baik Anda atau mungkin pasangan Anda yang sekarang yang nonton mungkin kaum perempuan. Ya, jadi ketika sudah terjadi komplikasi, vitalitas laki-laki, kemampuan seks laki-laki itu turun. Nah, yang ketiga adalah efek samping dari obat-obatan hipertensi. Ya, cukup banyak obat-obatan hipertensi. Saya tidak usah ngelis terlalu panjang, tapi hanya memberitakan gambaran umumnya saja bahwa obat-obat hipertensi itu bisa menyebabkan masalah impotensi pada laki-laki. Jadi jika Anda punya masalah dengan impotensi pada laki-laki dan Anda sedang mengkonsumsi obat hipertensi, coba konsultasikan sama dokter Anda. Ya, supaya Anda bisa mendapatkan alternatif solusi. Baik pengobatannya, dosisnya, mungkin jenisnya. Tapi mungkin juga Anda harus waspada, mungkin Anda sudah punya masalah penyakit atau sudah ada komplikasi lagi, begitu ya. Jadi paling tidak saya mengingatkan sama Anda bahwa pengobatan hipertensi bisa punya efek samping terjadinya impotensi. Baik, jadi ini 3 topik yang kita bahas ya. Apa hubungannya hipertensi dan impotensi? Dan yang demikian adalah apa? Solusinya satu, ya mau nggak mau kita harus makan obat secara teratur dulu ya, supaya apa? Mencegah terjadinya konsekuensi yang lebih berat. Kedua, harus mau mengubah pola hidup. Anda harus mau belajar olahraga, makan sehat, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Saya ulangin ya. Olahraga, makan sehat, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Anda harus mau meluangkan waktu berolahraga. Ya, karena itu adalah kebutuhan tubuh Anda. Tubuh Anda membutuhkan kesehatan darah pembuluh darah Anda 7 hari 24 jam. Jadi kasih waktu buat olahraga, kalau saya sih sarankan jalan kaki 6 hari seminggu. Atau aktivitas aerobik 6 kali seminggu. Mungkin jalan kakinya 3 kali, sepedanya 3 kali, jalan kakinya 4 kali, sepedanya 2 kali, atau sepedanya 4 kali, jalannya 2 kali, terserah Anda. Tapi 4 kali seminggu Anda membutuhkan aktivitas fisik. Ya, ini bagian dari pola hidup saya yang penting. 2, makan sehat, makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang sehat, makanan yang tidak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih cukup. Makan sehat, olahraga, istirahat cukup. Ya, kasih waktu istirahat yang cukup. Kemudian makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran yang sehat. Anda harus lakukan manajemen stres. Ya, Anda banyak berdoa untuk Anda punya metode sesuai agama Anda masing-masing. Kemudian satu lagi adalah aktivitas yang sehat, berlibur di pantai, menjejakkan kaki Anda di tanah. Itu namanya konsep earthing. Earthing itu kaki kita menyentuh tanah atau pasir seperti di tepi laut. Energi bumi akan datang ke dalam tubuh kita. Earthing, aktivitas yang sehat. Kemudian aktivitas yang sehat apalagi? Kena sinar matahari pagi. Ya, itu contohnya. Nah, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat adalah pola hidup sehat. Yang terakhir, untuk membantu Anda melengkapi ini, Anda boleh menambahkan penggunaan teknologi laser. Ya, bentuknya bisa berupa jam. Ya, saya tidak berpromosi tentang teknologi laser, saya hanya menyampaikan sama Anda, jika Anda butuh Anda bisa cari. Teknologi laser ini membantu untuk merangsang produksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah. Kemudian nanti oksida nitrit ini mengalir seluruh tubuh Anda. Nah, kemudian nanti oksida nitrit ini akan membantu membuka pembuluh darah. Nah, dia akan mendukung pengobatan dan pola hidup sehat Anda. Dan mudah-mudahan dengan demikian kualitas kehidupan seks kaum laki-laki menjadi lebih optimal. Demikian isi dari video kali ini. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Dan jika Anda belum subscribe, tolong subscribe. Kemudian tolong dibagikan ya, dan like. Kasih like sedikit buat saya. Terima kasih teman-teman. Salam sehat buat Anda.